Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar anak-anak? Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang ibu sayangi, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Anak-anak, jangan lupa silahkan isi absensinya pada link yang sudah disediakan. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah belajar tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Salah satu cara hewan bermigrasi adalah dengan memanfaatkan kemagnetan bumi. Untuk pertemuan yang kedua, kita akan belajar tentang teori dasar kemagnetan, di mana kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilannya masih sama dengan pertemuan yang pertama. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan yang kedua ini, yaitu tentang gaya magnet dan cara membuat magnet. Nah, di sini ada beberapa istilah penting yang nanti akan kalian ketahui. Ya, ada gaya magnet, magnet elementer, kutub magnet, ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian akan memahami konsep medan magnet serta mengetahui peralatan di sekitar kita yang memanfaatkan gaya magnet. Nah, coba sekarang perhatikan gambar kompas berikut ini. Ya, yang sudah pernah menggunakan kompas pasti tahu kan bahwa jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Nah, kenapa bisa begitu ya? Ternyata hal ini disebabkan karena adanya gaya tarik-menarik antara jarum kompas dengan magnet bumi. Bumi juga memiliki sifat kemagnetan. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bab ini dengan penuh semangat. Nah, kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yang artinya magnetis litos, yang berarti batu magnesia. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu dan kini bernama Menisia sekarang. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos, yang berarti batu magnesia. Magnesia adalah sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu dan kini bernama Manisa, sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dahulu. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai dengan bentuknya. Nah, magnet bisa menarik benda-benda tertentu, namun juga bisa menolak benda-benda lain. Benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet namanya benda magnetik. Benda yang ditolak oleh magnet namanya benda non-magnetik. Nah, berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet termasuk pada kelompok benda ferromagnetik. Misal, besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet termasuk pada kelompok benda
paramagnetik. Contohnya magnesium dan litium. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet termasuk ke dalam kelompok benda diamagnetik. Misalkan emas, perak, tembaga, dan bismut. Nah, sekarang kalian perhatikan, ini ada besi dan baja. Kemudian di sini ada paku, ini ada magnet. Nah, magnet akan bisa menarik paku. Namun, besi dan baja tidak bisa menarik paku. Kenapa? Karena magnet memiliki gaya tarik magnet. Dan paku termasuk dalam kelompok benda magnetik. Itu benda yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, kita bisa membuat besi dan baja ini menjadi magnet. Yaitu bisa menarik benda-benda magnetik. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 cara membuat magnet. Yang pertama yaitu digosok, kemudian yang kedua diinduksi, dan yang ketiga dialiri arus listrik. Apabila besi dan baja ini sudah kita buat magnet, maka besi dan baja akan memiliki sifat yang sama dengan magnet, yaitu bisa menarik benda-benda magnetik. Namun, kita juga bisa menghilangkan sifat kemagnetannya, yaitu dengan cara dipukul-pukul, dipanaskan atau dibakar, dan yang terakhir dengan dialiri arus bolak-balik. Ya, sekarang kita bahas satu persatu. Cara yang pertama yaitu dengan digosok. Nah, kita bisa membuat magnet dengan cara digosok. Misalkan, ini ada sebuah batang besi. Kemudian ini ada magnet permanen. Ada magnet, ya, magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, kita bisa membuat besi ini menjadi magnet dengan cara digosok. Cara menggosoknya itu, gosokkan magnet permanen secara berulang-ulang ke satu arah. Nah, kalau besi ini sudah digosok dengan magnet permanen, maka besi ini akan memiliki sifat yang sama dengan magnet, yaitu bisa menarik benda magnetik dan memiliki 2 kutub, yaitu utara dan selatan. Nah, cara menentukan kutubnya yaitu kutub magnet yang dihasilkan pada ujung terakhir gosokan, akan selalu berlawanan dengan magnet penggosoknya. Ini magnet penggosoknya, ada magnet memiliki kutub selatan dan utara. Maka ini titik yang saling bersentuhan akan menjadi kutub yang berlawanan. Kalau magnetnya di sini kutub utara, maka ini pada batang besi akan menjadi kutub selatan. Kemudian cara yang kedua, dengan induksi. Induksi adalah mendekatkan benda yang akan dibuat magnet dengan magnet permanen. Di sini ada magnet permanen yang memiliki 2 kutub, utara dan selatan. Ini ada benda yang akan kita buat menjadi magnet, misalkan besi atau baja. Nah, kita dekatkan ke magnet. Ya, kita dekatkan dengan magnet permanen. Nah, besi atau baja ini kalau sudah diinduksi dengan magnet permanen, maka akan menjadi magnet. Yaitu memiliki sifat yang sama dengan magnet, yaitu memiliki 2 kutub, utara dan selatan. Cara menentukan kutubnya, titik yang saling bersentuhan akan menjadi kutub yang berlawanan. Jadi kalau di sini magnet permanennya kutub utara, maka di sini selatan pada ujung besi akan menjadi kutub utara.
Ya, jadi berlawanan dengan kutub magnet penggosoknya. Nah, kalau besi ini sudah menjadi magnet, maka ketika didekatkan ke benda magnetik, maka benda magnetiknya akan ketarik. Kemudian yang ketiga dengan dialiri arus listrik. Jadi kita membuat benda, misalkan di sini ada batang besi, kemudian kita lilit dengan kawat berarus listrik. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Perhatikan arah arusnya. Ini tanda panahnya. Nah, kalau besi ini sudah dialiri arus listrik, maka besi ini juga akan menjadi magnet. Memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Cara menentukan kutubnya bisa dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi, genggamkan tangan kanan pada yang ketiga, dialiri arus listrik. Bahan-bahan yang kita butuhkan, batu baterai sebagai sumber energi listrik, kemudian kawat berpenghantar listrik atau kabel, kemudian besi yang akan kita gunakan yang akan kita jadikan sebagai magnet. Caranya, batang besi ini kita lilit dengan kawat berpenghantar listrik. Yang kedua, ujungnya kita hubungkan dengan batu baterai sebagai sumber energi. Nah, lilitannya bisa dari bawah besi, bisa juga dari atas besi. Nah, sekarang perhatikan arah arusnya yang tanda panah ini. Nah, bisa lewat atas atau lewat besi. Nah, apabila besi ini sudah dialiri arus listrik, maka besi akan menjadi magnet, yaitu bisa menarik benda magnetik dan memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Cara menentukan kutubnya, nah bisa dengan cara seperti ini. Genggamkan tangan kanan pada bolpen sesuai arah arus, boleh dari atas atau bawah. Ya. Nah, arah ibu jari ini menunjukkan arah kutub utara. Sifat-sifat magnet. Jadi, kutub magnet, kutub utara dan kutub selatan, apabila kedua kutub saling didekatkan, nah, kutub yang senama atau yang sejenis saling didekatkan, maka akan terjadi interaksi saling tolak-menolak. Dan apabila kutub yang berlainan jenis saling didekatkan, maka akan terjadi interaksi saling tarik-menarik. Medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang dinyatakan dengan tanda panah yang selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Ya, jadi medan magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Nah, bagaimana jika sebuah magnet ini kita potong? Nah, bila dipotong, magnet akan selalu memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Ini batang magnet kita potong jadi dua. Nah, maka kepotongannya akan jadi kutub utara dan kutub selatan. Yang sebelahnya lagi juga menjadi kutub utara dan selatan. Begitu seterusnya. Utara, selatan, utara, dan selatan. Nah, kemagnetan bumi. Jarum kompas, arah utara selalu mengarah ke utara karena kutub selatan magnet bumi terletak di kutub utara dan kutub utara magnet bumi terletak di kutub selatan bumi. Nah, letak kutub-kutub magnet bumi tidak tepat berada di kutub-kutub bumi, tetapi menyimpang terhadap letak kutub bumi. Nah, akibatnya
Kutub utara jarum kompas akan membentuk sudut terhadap arah utara selatan bumi. Sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara selatan disebut dengan deklinasi. Penyimpangan jarum kompas itu juga terjadi karena garis-garis gaya magnet di bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Akibatnya, kutub utara jarum kompas menyimpang naik atau turun terhadap permukaan bumi. Penyimpangan kutub utara jarum kompas akan membentuk sudut terhadap bidang datar permukaan bumi. Sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan bidang datar disebut dengan inklinasi. Nah, Allah menyediakan banyak pelajaran di alam semesta. Jangan pernah berhenti untuk belajar dari alam. Dan jadilah penemu hebat selanjutnya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan. Dan apabila ada pertanyaan, seperti biasa silakan boleh dikirim via WA, Telegram, atau email. Terima kasih. Tetap semangat. Tetap selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.